Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram wal-Muhtaramun yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terus doa mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Musala Sukalila beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran panitia BHBI peringatan hari-hari besar Islam Musala Sukalila yang sudah bersusah payah menyiapkan, merencanakan hingga melaksanakan acara peringatan Isra Mi'raj dan sekaligus memperingati menghadapi datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan sama-sama kita masuki bulan itu. Mudah-mudahan kita sampai di bulan sesuai dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Makanya malam ini disiapkan makanan, maksudnya makanlah sebelum bulan puasa. Disuruh makan banyak-banyak malam ini kita. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mempersiapkan segala makanan dan minuman yang disiapkan pada malam hari ini. Luar biasa ibu-ibu di sini, walaupun mereka pemeran utama tapi rela duduk di pinggiran. Masya Allah. Baru inilah aku nemunya ramilah di luar daripada di dalam. Ini banyak jemaah yang duduk di luar daripada yang duduk di dalam. Tapi insya Allah kedengaran ibu. Ibu kedengaran tak dari luar? Alhamdulillah. Lemak di luar tu baca sambil ngopi, kamu tu baca sambil ngeteh, santai. Tapi insya Allah tetap mendengarkan tausiahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur malam hari ini bisa bersilaturahim ke sini sekaligus menutup rangkaian peringatan Isra Mi'raj. Saya ceramah Isra Mi'raj terakhir ini. 2 bulan saya keliling, kurang lebih hampir 60 hari. Setiap malam dari bulan Rajab sampai ke akhir Sa'ban ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Hampir rata rasanya seluruh daerah kita sudah masuki, dan malam ini adalah malam terakhir. Paslah kamu nih. Harinya di ujung, ceramahnya juga di ujung. Jadi sama-sama di ujung ini. Angkot tadi di mana? Tetap di depan itulah nyampe, rupanya belum. Bawa motor belum. Mobil taruh di depan, bawa motor mana Win, dia tidak sampai-nyampe, ada Ustaz di ujung, di ujung. Jadi paslah terasa tak di ujung, pasnya ini ceramah terakhir saya Isra Mi'raj tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, ketemu dengan peringatan Isra Mi'raj di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua insya Allah dimuliakan oleh Allah. Banyak-banyak rasa syukur kita kehadiran Allah. Minimal sampai hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, yang tahu bagaimana rasanya nikmat sehat itu hanya orang yang sakit. Saya ulangi sekali lagi, yang tahu nikmat sehat itu hanya orang yang sakit. Karena kalau wong belum pernah sakit dia tidak tahu Pak mana bergonya sehat itu. Makanya wong kadang sehat ini jarang disyukuri. Padahal sebenarnya walaupun buntu sekalipun asal kita sehat masih alhamdulillah Pak. Daripada kita duit banyak, harta banyak, rumah banyak, tapi kita sakit terkapar katik guna juga. Ya kan? Walaupun kita sehat, walaupun kita buntu, tapi kita sehat masih alhamdulillah. Karena kekayaan harta yang ada sama kita tak katik guna juga kalau kita sakit terkapar. Maka sesungguhnya nikmat sehat ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya syukuri alhamdulillah. Apalagi masih pacak makan malam sehatnya Pak itu. Aku punya jemaah majelis galak ngaji di rumah dia makanlah betakar Pak. Maki apa namanya?
pakai wadah. Kalau setiap acara ngawak beras dewek, karena ada acara dia makan beras putih macam itu. Putih apa kuning itu? Putih ya, karena seminyak maksud aku itu kuning ya. Dia mawak berasnya, beras merah Pak, beras low kalori. Ya, artinya sudah susah Pak. Diadep ke daging, lah mental, kolesterol, diadep begini, tidak baca, tidak katik lagi nikmat hidup ini. Mana ada nikmatnya lagi? Ya? Nah, kalau bapak-bapak ini musola ini, gue tengok acanya melawan kalau ini. Ya. Lagi kita nak nyingoknya tumpes lah ini meja tuh, insya Allah ya, tumpes sehat kalau berarti kamu tuh. Dan tidak ada yang tahu nikmat sehat ini kecuali wong yang sudah sakit. Karena begitu sakit lah kita tahu nikmat sehat. Cak aku selama ini Pak siwar-siwar Pak, jalan sana jalan sini, belari sana belari ladas. Kemarin nyampak aku bawa ke rumah sakit 2 hari di Jakarta, di ronsen kaki saya ini Pak. Selama saya puasa, selama saya ceramah Isra Mi'raj ini duduk aku pakai kursi kalau Pak. Karena belum kuat kaki menopang badan saya tegak lama-lama, ngilu masih. Kalau ngelangkah beda ketemu, masih sakit. Dulu waktu belum nyampak, belum terseleo, kaki belum mengsil nih, belum terasa. Mana nikmatnya sehat. Nah, sudah tahu rupanya Pak pacak berjalan nih luar biasa Pak. Ini pacak sana, pacak kesini ini luar biasa. Nah inilah yang jarang kita syukuri. Maka daripada itu banyak-banyaklah ucapkan alhamdulillah. Teriring salam dan salawat pada junjungan kita suri tauladan umat sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin Bapak sudah malak ceramah Isra Mi'raj, mungkin dari hari pertama melok dari masjid sana, masjid sini, musola sana, musola sini, ya. Saya hanya melengkapi saja berbicara tentang peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa. Dalam perjalanan yang suci itu, dalam perjalanan yang luar biasa, banyak pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, dan tentunya itu adalah pelajaran untuk kita bersama. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan pelajaran yang begitu berharga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah-tengah Rasulullah dirundung dengan duka yang mendalam atas wafatnya paman dan istri tercinta. Saat itulah Rasulullah dihibur oleh Allah dengan perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj menuju Sidratil Muntaha, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa sesungguhnya salat ini adalah sebagai hiburan, Pak, sebenarnya. Salat itu kewajiban tapi diberikan oleh Allah sebagai rihlah, hiburan buat kita. Makanya kamu perhatikanlah jadwal salat itu, Pak. Bangun tidur, kita lagi capek-capek ini kan, lagi lesu tidur, begitu bangun press Pak. Sebelum kita ngawali aktivitas yang lain, kita sudah diperintahkan salat. Kalau kita nak mikir Pak, bayangkan kita nih sebelum ngapo-ngapo kita sudah disuruh salat dulu. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dengan manusia untuk nyembah aku, kaget dulu kamu urusan yang lain. Tidak. Wong kan kalau bangun pagi kan nak pergi begawe, nak ngantor, nak jualan, kaget dulu, salat dulu. Belum ada kita ngaguk yang lain begitu bangun, ngambil wudu, salat kita Pak. Dan salat subuh itu salat yang paling berat Pak. Salat subuh itu salat yang paling berat. Kenapa dia ngomongkan paling berat kata Rasulullah? Karena pahalanya itu luar biasa Pak. Kalaulah kamu tahu kehebatan apa yang ada di salat subuh dengan salat isya, pastilah kamu datangi masjid itu walau abwa, walaupun dalam keadaan merangkak kata Rasul. Karena Rasul nak meninggal dunia Pak, salat subuh itu dibopong sama sahabat Pak, merangkak. Kenapa salat subuh itu kita harus gari walaupun dengan merangkak? Karena fadilah subuh itu luar biasa Pak. Sunnatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunatnya baik, lebih hebat daripada dunia lengkap dengan seisi-isinya. Baru salat sunatnya Pak. Belum berbicara subuhnya. Wa salatu subhi fi jama'atin faka'anna salatu fil laili kullahu. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, ayo Ustaz ni ngomong ke masjid berarti tak ada musola sama baik Pak. Di Indonesia ni lah yang ada musola, ada langgar, ada surau, ada masjid. Kalau di Mekah, di Arab, di mana-mana tak katik Pak. Nak sekecil apa masjid disebut orang.
Karena masjid itu isim masdar Pak, sajada yusajidu. Artinya sujud. Masjid itu tempat sujud. Ya. Tidak ada bedanya Pak masjid dengan musola. Apa dia bedanya? Kalau musola tidak dipakai sholat Jumat Ustaz, kalau masjid pakai tidak juga Pak. Kalau menurut mazhab Syafi'i, justru di dalam satu kampung itu Pak, dalam satu kecamatan kalau bahasa kita, itu yang dipakai sholat cuma sikok Pak untuk sholat Jumat. Misalnya di kecamatan Pelaju, kecamatan apa ini? Pelaju. Pelaju Ilir, kecamatannya Pelaju kan. Nah, di kecamatan Pelaju ini misalnya ada 10 masjid. Kalau nak nurut mazhab Syafi'i Pak, dari 10 masjid ini cuma sikok masjid yang dipakai untuk sholat Jumat, namanya masjid jami. Makanya di dalam kecamatan itu ada namanya masjid jami. Apa namanya masjid jami? Itu masjid tempat kita sholat Jumat. Kita ini tidak tertib Pak dengan ini Pak sekarang ini. Masjid bersebelahan dipakai sholat Jumat galau. Kapan khutbah berlomba-lomba khotibnya. Suara masjid sana masuk ke masjid sini, suara masjid sini masuk ke masjid sana. Bapak buka kitab Safinatun Najah, ya, karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair. Kalau suara masjid uang luar masuk ke masjid tempat kita khutbah, kalau dia duluan solat daripada kita di sini gugur hukumnya Pak, dan wajib solat zuhur lagi. Jangan main-main kamu, jangan ngawek-ngawek masjid bae, sangko kamu lemak ngawek-ngawek masjid itu Pak. Orang tidak ngerti dengan hukum. Makanya anak kalau khutbah Jumat anak dengar suara masjid luar masuk ke masjid tempat anak khutbah, 10 menit be anak ceramah Pak, khutbah. Ngapa kalau keduluan dia sholat Jumat, kita selesai sholat zuhur gitu. Nah ini kita tidak paham Pak, tidak dimengerti kena wong. Ya, maka sebenarnya tidak ada seluruh masjid ada dipakai sholat Jumat. Kalau memang di situ apa namanya ada masjid yang besar dan mampu menampung seluruh masyarakat itu, sholatlah ke masjid itu. Kita ni tidak berlomba-lomba bangun masjid, warganya tidak bertambah, jemaah tidak bertambah, secumpuk sewang, sana secumpuk, sini secumpuk. Kan itu yang jadi masalah ini Pak kita ini. Bukannya memakmurkan yang ada, tapi berlomba. Kadang kan Pak maaf bangun masjid juga gara-gara tidak sepaham dengan pengurus. Nah, pengurus itu tidak sepaham dengan rombongan ini galang dana bangun masjid, kapan aja jadi tekangkang kalau masjid. Nah, kata yang ngurus ini, iya kan? Kita tidak ngerti dan tidak paham ke bab itu Pak. Ini yang kemudian menjadi masalah. Jadi pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada Rasul, ternyata sholat itu roha Pak, tempat kita beristirahat. Begitu kita bangun awal belum melaksanakan apa-apa, kita sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Apa namanya? Sholat subuh. Hakimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masuda. Jangan tinggalkan salat subuh kata Allah. Karena salat subuh itu karena sudah disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai salat subuh kita mandi Pak. Bersiap-siap kita bekerja, begawilah kita Pak. Lagi capek-capeknya kita begawi, suruh stop. Roha lagi, istirahat. Salat zuhur. Wow, begitu ngambil uduk kena banyu tu Pak, ya Allah, waktu zuhur tu Pak, ya. Badan lagi letih, badan lagi lesu, begawi sudah separuh hari. Oh, diinjuk ke banyu. Oh, apalagi kalau bulan puasa kage, oh, kumur-kumur pakai es batu kamu. Masa aku tuh nyari banyu yang dingin, saking digorokan ini. Makanya galak berendam bulan puasa tu, padahal makruh hukumnya berendam tu Pak. Tak boleh. Berenang bulan puasa tu makruh hukum. Tidak boleh kita berenang ini. Ngapa? Dikhawatirkan dia kayak terlelap, terminum banyunya. Istirahat Pak, kita nyuci larai, nyuci. Oh, segernya bukan main Pak. Selesai kita nyuci rai, solatlah kita solat zuhur. Habis solat kita lapar, makan. Jadi memang solat itu sebagai roha buat kita Pak, sebagai hiburan. Rasul lagi sumpah Pak, paman meninggal, istri meninggal, roha diajak Allah, istirahat dulu, jalan-jalan gitu, dipanggil. Untuk apa? Nerima perintah solat. Sudah selesai kita solat zuhur Pak, mulai lagi kita begawi jam 1, jam 2. Ya, lagi capek-capeknya, penatnya kita begawi seharian, jam 4 kita istirahat lagi, solat asar. Jadi kalau kita meloi aturan Allah ini sebenarnya kita ini aman Pak, sehat. Kita yang jadi masalah, kita tak bantah, lado jam solat tak dipakai solat, lado jam istirahat tidak pakai istirahat, makanya kita nyerang kau dalam. Belum tua sudah terkepon, ngapo kita maksa ke diri. Sudah ada jamnya tinju Allah, ya, jam 4 tu sudah disuruh istirahat,
baliklah sholat istirahat di rumah, masih tak kepakam nak begawi sampai malam di kantor. Maaf Pak, kamu sehebat apapun kamu mati, lah ada gantinya. Kadang kita belum mati, yang ganti sudah siap. Jadi ngurusi dunia jangan bertakut anego, biasa-biasa baik. Jam istirahat ya istirahat, jam makan ya makan, jam sholat ya sholat, jam tidur ya tidur, aman. Apa nak dikejar di dunia? Cobalah Bapak pikir. Apalah kita mau nyari duit banyak-banyak, duit banyak untuk apa? Mana baca Pak? Mobil 10 ikok dinaik cuma sikok. Iya kan? Mana baca Pak? Rumah 10 ikok ditunggu cuman sikok. Apa nak kita kejar mati-matian Pak? Kecuali kita ngejar mati-matian untuk sedekah. Soalnya Pak Haji Alim misalnya tak apa-apa dia nak sedekah di sana, ya. Tapi lah ada yang marah Ustaz ngomong ke Haji Alim terus. Mana memang baik nian. Memang mau galak sedekah, siapa terdengar di Palembang ni galak sedekah Pak? Tak ngerti kan di otak gitu ni kan, padahal orang kaya banyak. Banyak Pak orang kaya di Palembang ni, bukan sikok itulah, tapi sikok itulah yang kedengaran. Ni, ngapa kita Pak? Ya karena memang sedekahnya luar biasa. Kalau yang sedekah biasa-biasa ni banyak, yang 2.000 celengan lewat ni banyak berasa ya. Ya celengan lewat 2.000, 3.000 ni banyak. Tapi aman yang 1 M sebulan dah ngerti Pak. Palembang ni siapa yang sedekah 1 miliar sebulan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, punya harta banyak dipakai untuk sedekah, dipakai untuk menolong agama Allah, bagus. Siapa itu? Istri Rasulullah, Sayyidina Khadijah. Makanya waktu Khadijah meninggal tu Rasul nangis kan Pak. Khadijah ni menghabiskan hartanya untuk jihad di jalan Allah Pak, untuk Islam. Tak kata bini Mazal Khadijah ni Pak, tak kata carilah mati balik hidup mana ada. Bini zaman sekarang ni dompet laki lagi sejarinya. Bukan ibu sini yang marah pula, ibu depan tu kamu. Harilah dalu Ustaz nak ngatai kami pula. Istri Khadijah itu istri yang luar biasa Pak, support dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi kita ini kalau kita meloi sesuai dengan alur aman sebenarnya Pak. Nah, salah satu peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa bagaimana Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duka. Rasulullah menangis, Rasulullah bersedih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang suntuk, paman meninggal, istri meninggal, dijemput sama malaikat Jibril, dibawa untuk menerima perintah salat. Nah, agak anehnya Pak, nih kalau kita pikir, kalau kita buka ceritanya ini, Rasulullah itu sebelum menerima perintah salat sudah salat duluan Pak. Rasul sebelum menerima perintah salat, sebelum naik ke Sidratul Muntaha, kan Rasul salat Pak di gua di Masjidil Aqsa itu. Padahal Rasul belum menerima perintah salat Pak. Ya. Aku sudah salat di tempat guanya Rasul salat itu Pak, di Masjidil Aqsa, Masjid Kuba Batu namanya. Ini Masjid Kuba, ini batu itu. Nah ini Rasul tegak di sini, nak nirat ke Sidratul Muntaha. Nah di batu ini Pak, di sini bolong batu ini, ada goa. Di bawah batu ini lah Rasulullah salat, imami para nabi-nabi terdahulu. Aku sudah salat situ Pak. Ya bukan imami nabi, maksudnya aku sama jemaah, sama Pak Gubernur aku waktu itu, Pak Gubernur Babel, Dr. Erzaldi. Berangkat kami ke Palestina Pak, 6 hari saya ada di Masjidil Aqsa di Palestina. Ada undangan dari wali kota Palestina, Pak Gubernur diundang oleh wali kota Palestina, saya diminta ngurusi pisahnya Pak. Berangkat saya ke situ, merasakan sholat di tempat di mana Rasulullah sholat Pak. Kok bisa Ustaz Rasulullah sholat sementara beliau belum menerima perintah sholat? Lalu siapa yang mengajarkan Rasulullah sholat? Itulah yang diajarkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak hukum itu datang sebelum Rasulullah tunjuk tahu dulu Pak. Contoh misalnya waktu Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat sekelompok kaum kepalanya digebuk dengan batu, pecah nyatu lagi Pak. Ditanya sama Rasulullah, "Manhum ya Jibril?" Siapa itu ya Jibril? Ya Muhammad, itulah gambaran umatmu yang dia kalau dengar suara azan itu berat otaknya untuk sholat. Padahal sholat belum diwajibkan waktu itu untuk kita Pak. Tapi perumpamaan wong yang melalaikan sholat sudah dijingokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ngomong yang Allahu Akbar, dia cak ida, bebas semayang ida, beodo ida. Itulah perumpamaannya kaget. Palanya kena gebuk makin bodem besar itu Pak. Gedantung sudah benyek pecah masuk ke lagi. Memang kita ni tak percaya lah apa kamu ceramah ke ni ada yang nyebil celaka Ustaz ini biarlah. Ya tak apa-apa di dunia kamu nyebil aku, di akhirat aku nyebil kamu.
Iya kan mempalak kamu kena totos ya ke? Nih, kau nyempil aku waktu di musola sekali lah, palak kau banyak kau sekarang kan. Kalau kan kita ini mah itu Pak penyakit kita ini dinjuk tahu, jangan lewat jerambah itu buruk. Penyakit manusia nih Pak, penasaran. Lah dinjuk tahu buruk masih dilewatinya. Kapan nanya blos tum. Buruk nih. Dalam masalah manusia ini Pak. Tapi tidak apa-apa tugas Anda ngasih tahu bahwa orang yang melalaikan sholat itu balasannya Pak. Palanya digebuk makin bodoh, berantem, sudah pecah, nyatu lagi, digebuk lagi, pecah, nyatu lagi Pak. Siap-siap lagi toh. Kalau kita melalaikan sholat, itulah yang akan kita melalaikan Pak, bukan tidak melaksanakan, melalaikan. Kalau kita tidak melakukan sholat lah kafir hukumnya Pak. Karena kata Rasul man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara ziharu. Siapa yang tahu tentang kewajiban sholat tapi dia meninggalkannya, man taraka sholatan muta'ammidan, dia meninggalkan sholat dengan secara sengaja, faqad kafara ziharu. Maka sudah jelas kekafiran begini. Makanya jangan masing-masing Pak kalau nyolat ke jenazah tuh hoir dari mana? Aman dia tidak semayang, dia tidak sholat, apa dia nak dihoir ke? Kamu tahu tak hoir tuh? Hoir itu baik. Itu kan kalau selesai sholat jenazah kan imam kalau ngomong hasilul khair. Apa dia khair? Kaget dulu. Jingok dulu jenazah nih, semayang enggak dia nih. Aman dia tidak sholat kafir, berarti apa nak kamu hoir kan? Kaget kamu dipanggil malaikat, mang yang mana yang hoir tuh? Yang mana yang uji kau baik dan bagus tuh? Dia tidak ada semayang. Tidak sholat, kata Rasul faqad kafara zihara, sudah jelas kekafiran bagi dirinya. Makanya aku galak mesen bapak-bapak kita ini begawe kalau Pak di luar. Pak yo Pak sekali-sekali sholatlah di masjid atau musola langgar di kampung kita. Jadi wong kampung tahu kalau kita di wong Islam. Kita kan sibuk kalau Pak hari Sabtu Ahad kan libur. Ya ke masjid lah Pak. Kita kan Johor sampai Isya anggaplah kamu begawe. Ya subuh di masjid lah Pak di langgar. Keluarlah biar tahu jemaah. Oh Islam mama ini apa Pak? Sholat Jumat ladak jengoan, 5 waktu ladak kate. Jadi tetangga ini was-was kalau kita mati. Ini hoir apa tidak ini? Nak bagus ke apa? Tidak ada jengoan rainya. Payo Pak saya sekali keluar. Saya nak Isra Mi'raj. Keluar kali-sekali. Walaupun kita tidak dengar nyender-nyender. Jadilah Pak. Iya dapat pahala juga nyender tu Pak. Walaupun kita tidak dengar. Karena yang paling dulu digoda oleh iblis itu yang nyender memang. Tidak ada apa-apa nyender, aku tunjuk tahu Pak. Tidak memang benar Pak. Yang nyender duluan, nyender belakang itu digoda oleh iblis paling duluan Pak. Karena biasanya yang galak nyender belakang dekat pintu itu muntaber. Jemaah mundur tanpa berita. Dia tuh dengar dulu ceramah tuh, bagus apa tidak? Kapan bagus ya mantap, kapan tidak bagus mundur-mundur hilang mama ini. Makanya aku kalau ceramah yang kuawasin dekat pintu, kalau dia tetap sampai aku selesai tidak balik-balik, berarti bagus ceramah aku ini. Iya aku kali ceramah yang kujingok ini ke pintu dulu Pak. Nah, itu aman aman sampai aku selesai ceramah yang dekat-dekat pintu ini tidak ada berlari, berarti bagus ceramahku. Itu baik mana aku. Ya kalau ini hilang, yang dekat-dekat pintu ini berarti tidak bagus ceramahku ini. Namanya itu jamaah muntaber, mundur tanpa berita. Jangan tersinggung Pak. Mantap-mantap sih kamu nyampe ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini banyak hukum yang diajarkan kepada Rasulullah. Sementara Rasulullah sendiri belum mengalami hal itu Pak. Kenapa? Itulah sebagai peringatan buat kita. Bahwa segala sesuatu ini sebelum terjadi dengan diri kita. Diingatkan dulu. Dinjuk tahu dulu kau kalau kau macam ini. Kalau kau macam ini. Dinjuk tahu cuma penyakit kita itulah. Wong tua kita dulu ngomong Pak. Hidupnya ada di kau itulah. Nak senang ada di kau, nak susah ada di kau. Ingat tak kalau orang tua kita galak ngomong? Kenapa? Karena sudah ada jalannya kalau nak senang jalannya ini. Kalau nak susah jalannya ini. Tempuhlah dewe. Nak senang ini jalannya sholat 5 waktu, mantap-mantap ini rajin majelis. Kalau ini senang hidup kamu. Ya tak? Tapi kalau kamu nak susah ini, kamu nak rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau kamu berpaling dari mengingat aku buat sempit hidup kamu dan kamu kubangkitkan di akhirat kaget a'ma dalam keadaan buta. Jadi kalau kamu nak susah di sini selesai. Fasabul yamin kalau kamu nak senang melok golongan kanan. Fasabul simal kalau kamu nak susah melok golongan kiri. Sudah ada kalau dalam Al-Qur'an. Tinggal kita melok ini wae.
Nggak ngapo sudah minta. Tadi Qori kita sudah bacakan ayatnya. Ujibu da'watad da'i jada'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ya Muhammad, kalau ada yang nanya dengan kau di mana aku, jawab, Pak ini qarib. Itu ada kalimat emasnya Pak, Bu. Ujibu da'watad da'i jada'ani. Siapa yang minta, kunjung. Kurang lemak lagi lah apa kita nih Pak kira-kira. Cuman ngomong baik nak minta apa diinjak oleh Allah, tapi ada syaratnya. Falyastajibuli wal yu'minu bi, taat dengan aku, beriman dengan aku kata Allah, maka kunjuklah apa yang dia mintakan. Ada syaratnya Pak. Maryam itu kenapa dia duduk makanan minuman datang? Maryam itu kan duduk bebas berzikir, makanan minuman langsung nyampak dari langit. Kenapa? Karena dia falyastajibuli wal yu'minu bi. Dia taat dan patuh kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dia yakin makanan minum datang. Cek, dum, nyampak. Saya punya guru Pak, punya kiai di Jawa Timur, Bapak tak percaya kali. Malam dia berwirid, besok beras 2 karung nyampe Pak. Esok dia berwirid, sayur datang. Kita makan di rumah kiai aku tuh Pak, makan sesuap baik Pak, lah kenyang perut kita. Jadi beras sekilo cukup dimakan wong berpuluh-puluh. Ngapo? Itulah disebut dengan berkah. Inilah ilmu wong tua kita lama dulu Pak. Kenapa wong tua kita tuh anak 10 dia tenang baik. Anak 10 masak cuma secanting cukup. Kita sekarang anak 2 masak sekilo kurang. Bukan benar ceramah aku. Karena kita ni kurang berkah. Kalau wong bingen tu berkah nian Pak, dia ngosek beras sambil solawat. Ingat tak kamu dulu? Nampi beras. Ya Nabi salam alaika. Ngosek beras. Sallallahu alaihi. Benar tak kamu? Mangkonya dimakan beras tu berkah nian. Ibu-ibu sekarang masuk ke Magicom celetek. Tinggalkannya cocok listrik selesai. Lupa naikkannya banyak nasi. Hilang sudah keberkahan kita ini Pak, habis. Wong tua zaman dulu ingat tak kamu Pak? Nampi sambil ngembek padinya, ya kan? Ayam marah, ayam dinjo, iya kan? Sambil nampi, ayam boleh rezekinya yang bagus bersih dimakan oleh yang hidup manusia. Apa dak berkah? Zaman kita sekarang ayam ladak dijuk padi, kamu babit ibu lo. Habis berkah gitu hilang Pak, selesai. Memang kita sudah beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Berkah itulah disebut dengan berkah Pak. Jadi kiai anak itu macam itu Pak, bawa tengah apa? Falyastajibuli wal yu'minu bi. 2 itulah syaratnya. Kalau kamu pengen doa kamu nembus langsung ke langit, taat dengan Allah, imani Allah, selesai. Tidak pakai hana, tidak pakai ini. Kamu tengok Nabi Musa begitu dikejar Fir'aun Pak. Tidak katik, ragu-ragu dia yakin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, kan pengikutnya Nabi Musa ngomong, la mudrakun. Mati kita Musa, selesai. Mati kita Musa, maju ke depan, terjun. Sungai, laut, mantap di sini ditumbak Firaun. Cak kamu lah maju sungai Musi, mantap untuk Jawong. Maju kena mundur kena Pak, mantap di Jawong, melompat antu banyu lantap. Iya kan? Tapi apa kata Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kau tenang baik. Allah pasti tolong kita. Pasti tolong kita kata Nabi Allah Musa. Kenapa? Begitu hebatnya wal yu'minu bi, keimanan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ni banyak nyangsi ke Allah Pak, bab sedekah kita sudah meletot suruh sedekah Pak. Padahal jelas kata Allah, man ja'a bil hasanati falau asru amsalihha. Datang kepadaku satu kebaikan, ku balas 10 kali lipat. Tapi kita masih takut-takut sedekah Pak. Celengan masjid, kalau Jumatan 2.000 kalau Pak, dulu masih ada 1.000. Inilah jarang 1.000 nih Pak, 2.000 kalau padahal di dompetnya ada 100.000, ada 50.000. Ngapo? Tidak beriman kepada Allah, tidak yakin apa yang diucapkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu Pak. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak percaya gitu. Makanya orang-orang yang wal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apa yang dia minta ditunjukkan oleh Allah. Tinggal ngomong baik. Ujibu da'watad da'i jada'ani. Kalau bahasa Palembangnya, bahasa aku galak ngomong tuh, siapa minta kunjuk. Siapa minta kunjuk. Nah apa be kamu tinggal ngomong Pak? Ya Allah jeder, ya Allah jeder, ya Allah jeder. Tapi syaratnya 2, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Taat, nurut dengan Allah, beriman, yakin.
Begitu Nabi Musa yakin, detik-detik Fir'aun nyampe, datang malaikat Musa gebuk ke tongkat kau di lautan. Begitu digebuk ke tongkat, jeger, laut terbelah. Itulah buah dari keyakinan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Ibrahim ketika nyembelih Ismail, ladeng Pak. Kamu tahu tak ladeng Nabi Allah Ibrahim itu sebelum disembelih ke Ismail, itu ditebas ke di batu Pak, jegreng, belah dua. Dijebas ke di batu nah, jreng, belah dua batu Pak, bukan gulu sapi. Ladeng gitu, ini leher sapi lagi tidak mempan. Ada aku nyoba video Pak itulah tuh, mau yotong apa ya Pak, meledak kuat lagi sudah lah. Iya, no nyingok motong sapi itu Pak, itu bukan mainan Pak, motong itu ada hukum halalnya Pak. Kalau tidak benar kita motongnya haram hukumnya. Makanya pakai pisau yang tajam-tajam Pak, Nah, kalau kami sekali nyembelih itu sekali tarian Pak, masuk ke sapi, bismillahirrahmanirrahim Pak, jeres, macam itu ini, baca ngergaji, abrio macam itu. Kalau kita terangkat motong sampai 2 kali potongan, haram hukum sapi itu dimakan, jangan main, belajar makanya. Bapak Ibu, pisau yang nyembelih Nabi Allah Ismail itu Pak, sebelum disembelihkan itu ditebas dulu di batu, brang belah dua batu. Baru tempelkan leher Ismail. Tapi Nabi Allah Ibrahim yakin. Nabi Allah Ibrahim yakin dia sanggup mengorbankan anaknya. Karena Allah tidak bakalan tidak menguji dia di luar batas kemampuan. Begitu digesekkan pisau yang tadi tajam Pak, tidak mempan gorok Nabi Allah Ismail. Sereng. Sampai Allah turunkan domba yang besar dari surga untuk penggantian Nabi Allah Ismail. Itu dari apa? Dari buah keyakinan. Maryam cuma duduk makanan datang. Musa di depan laut dibelah selesai. Nabi Allah Ibrahim nyincang borong mati baca balik hidup. Itu adalah buah keyakinan. Sebagaimana Rasulullah yakin diberangkatkan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, mi'raj menuju sidratil muntaha. Jadi pelajaran Islam mi'raj ini pelajaran luar biasa. Jadi hidup ini Pak, kalau galak mikir, kita ini sebenarnya kalau kita taat dengan Allah Pak, beriman ini kelar galuh Pak sebenarnya. Perhatikanlah kamu, kalau kita lurus baik Pak, mayang, sholat, sudah tuh balik begawi, oh ya aman ninyan Pak dulu. Kita ini kan galak nguna-nguna ini nah, galak apa namanya? Apa nguna-nguna di bahasa Indonesia ini? Iya, payah dah aku nyari, ngerti lah kamu masalah gitu aneh-aneh. Nah, tidak berjalan pada jalannya itu nah, Ibu, itu namanya nguna-nguna, Ibu cari di kamus, ada di kamus bahasa Palembang. Nguna-nguna. Dah, basin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini sebenarnya perjalanan Allah menghibur Rasulullah dalam keadaan berduka. Menerima perintah sholat artinya Pak, ketika kita punya masalah, para pening tidak usah berlari kemana-mana Pak, berlarilah dengan Allah. Kamu perhatikan perjalanan Rasulullah. Minal masjidil haram ilal masjidil, minal masjid ilal, dari masjid ke masjid Rasulullah itu Pak. Jadi kalau kamu sumpah pala pening tidak usah nak ke diskotik, tidak usah nak ke apa namanya Kampung Baru, masih ada Kampung Baru juga. Tutup sudah Kampung Baru pucuknya tutup, bawah itu buka masih itu. Nah kamu cobalah lewat sana Pak. Pucuknya ditutup itu, kawasannya tertutup, bawahnya masih ada wong. Ngapo Kak Ustaz tahu? Ambulan kami pernah ngembek jenazah di Kampung Baru. Kami kan punya ambulan Pak Asmaul Husna. Tanyalah Win yang nyopir itu, yang galak ngomong ambulan. Jadi dia nih dijanji ke wong kilometer 9, tidak disebut kenyo di Kampung Baru Pak. Woi nak marah nih anakku. Gek wong kan seujon Pak. Nah ngapo mobil Ustaz Ali masuk Kampung Baru uji wong. Wong kan ndak nyinggo Pak. Bahwa kita ngembek jenazah. Rupanya dalam itu masih ada manusianya Pak. Nah, jadi itulah juga tadi pucuknya tertutup, bawahnya masih terbuka. Enak. Ndak usah nak nyari hiburan ke diskotik, ke klub-klub, jogging-jogging, apa namanya tuh, tripping, ndak usah Pak. Hiburan tuh ada di masjid Pak, ambek banyak wudu, solat sunat 2 rakaat, teteskan banyak mata, sadu ke dengan Allah. Oh Pak, lepas segala masalah kita Ibu, datang sebaik-baik jalan keluar dari Allah. Makanya masjid musola ini kita buat nyaman, biar wong lemak ngadu dengan Allah. Kalau masjid panas, nyamuk banyak, jadanya kasar, mana nak sujud Pak? Bukannya hilang masalah, tambah lecet kening. Apa dia sujud, apa namanya lecet garo kening juga enak. Bukan masalah lepas, jadi masalah buatlah nyaman-nyaman, kurang dingin pasang AC, enak.
Ya, apa namanya, ambal kurang ganti yang mahal, yang bagus. Tidak apa-apa Pak. Sebagus-bagus kamu muat musola, sebagus-bagus kamu muat masjid, kamu nyelamatkan orang sekitar sini. Kenapa? Karena kita dilaknat Pak. Kalau kita bangun rumah lebih bagus daripada rumah Allah. Makanya kami bangun masjid Pak sekarang 2 miliar habis. Ya, insya Allah bulan puasa ini diresmikan di Sukabakti. 2M Pak, tak tanggung-tanggung. Sound sistemnya, speakernya belanja kita Pak 65 juta beli speakernya Pak. Belum sama masang, seluruhnya. Ngapo? Kita siapkan nih rumah Allah ini bagus-bagus Pak. Ini kadang banyak musola masjid ini, masjidnya bagus, megah besar, speakernya kelawar-klewer. Iya Pak, banyak kalau sini termasuk bagus ini, alhamdulillah ini. Walaupun aku tak tahu di mana speakernya, tidak ngerti ini speakernya. Waduh di sini. Ya itu biasa ada 4, tidak ngerti 2, tapi suaranya jadilah sampai keluar kedengaran. Masa aku tuh bagus berarti ya dah. Kita siapkan nian Pak, sound sistemnya bagus, sarananya dipasang AC 20 iko Pak pasang AC. Listriknya 33.000. Listrik masjid yang kami bangun ini 33.000 Pak, masjid ini, masjid pesantren. Di belakangnya saya bangun pesantren tahfiz untuk anak-anak yatim dan doa Pak. Di depannya dibangun masjid untuk orang kampung sama santri ngapal ke Quran. 2 miliar nghabiskan duit Pak. Tapi puas Pak, sedap. Oh kita tuh, mana Pak, kita punya banyak masalah. Sholat di tempat tak nyaman, nambah masalah Pak. Tapi kalau kita start masuk dingin, Pak itu apa namanya, lupa kita dengan utang tuh, lupa bukan lunas maksud aku. Ya, jangan salah kamu, cara ceramah lah dulu ini jadi kamu lunas pula, lupa maksud aku. Oh sholat, nangis. Kita kan kalau kita banyak masalah tuh sholat tuh husuk nian Pak memang. Ya, kalau kita sholat banyak masalah tuh beda Pak. Kamu juga kalau orang takbir, kalau dia punya banyak masalah, takbir dia setengah jam. Allah, malaikat lah tahu banyak masalah udah itu. Anu kata kalau kata masalah cepat semayang. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Nah itu malaikat lah tahu kata masalah udah itu. Iya Pak, malaikat lah nyingok dari nyingok malaikat. Mamang ini. Kalau berdoa kan Allah itu biasa itu. Kalau dia lah buntu, ya Allah, buntu dia malaikat itu. Dia mau dia ngangkat tangan tuh buntu itu, tunjuklah ya Allah buntu dia mamang itu bacanya itu. Itu nih kan kalau kita lagi disenang ke Allah kan lupa sama Allah Pak. Makanya kalau kamu tunjuk masalah itu berbahagia Pak, berarti Allah tuh sayang dengan kita. Ngapo Allah tuh sayang dengan kita? Kalau kita banyak masalah kita nangis pojok sejadah Pak. Banyak mata kita turun. Anak nak bayaran sekolah duit tak kate, bini nak melahirkan duit tak kate, kontrak rumah habis duit tak kate, beras habis. Oh Pak nangis tuh lah. Ya Allah. Jadi malaikat mangci kau ni senang kemarin kemana ni? Nak hati kau nangis-nangis ini. Inilah kau susah nangis. Itu berarti Allah masih sayang dengan kita. Jadi kita masih diunjuk masalah, Allah nak denger rintihan kita. Allah tuh senang Pak denger kita merintih. Ya Allah. Ya Allah, tolonglah hambamu. Ya Allah. Allah senang Pak. Ngapo kita ini kalau senang dikit hilang. Innal insana khuliqa halu'a, ija masaru jajua, wa ija masaul khairu manu'a. Manusia itu punya sifat berkeluh kesah. Kalau dia buntu dia berkeluh, kalau dia lapang kata basah. Nah bukalah surah Al-Ma'arij Pak. Allah yang ngomong itu. Kalau arti terjemahnya macam ini, aku dimarah ngomong banyak marah. Ustaz jangan galak ngarang-ngarang dewe. Aku tidak ngarang, aku ini cuma nerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Palembang biar mudah dimengerti. Karena bahasa Palembang ini Pak bahasa yang paling mudah dimengerti Pak. Uang tinggal dari luar, dinas misalnya dari Jakarta, pindah ke Palembang, seminggu pacak bahasa Palembang Pak. Apalagi dia lagi hidup cukup lah, nyebur Sungai Musi, sudah baca lagi. Karena bahasa Palembang ini mudah dipahami Pak. Kalau bahasa luar tuh Pak agak jelimet masa, apalagi bahasa Indonesia itu kan agak susah Pak. Berlari terlalu kencang, panjang kan? Kalau bahasa Palembang berdebis, kan mudah kita memahaminya kan? Mana dia berdebis, lari kencang nian dia tuh, ya kan? Aslinya bahasa Palembang ini lemah Pak, ya dah. Bunyi terlalu besar, berdegar. Iya kan? Nyebur ke sungai, berdentu. Kena tabok, berdepak. Ya dah. Artinya bahasa Indonesia ini mudah. Nah, bahasa Palembang ini. Makanya aku gak terjemah ke bahasa Palembang. Bahasa Indonesia ini. Innal insana khuliqa halu'a. Aku menciptakan manusia, kata Allah, punya sifat berkeluh kesah. Ija masaru jajua. Kalau dia diunjuk dengan kesusahan, dia bersedih hati. Wa ija masarul khairu manu'a. Kalau dia diunjukkan kebaikan di dalam dirinya, dia tidak mau berbagi. Kita bahasa. Nah, itulah bahasa Indonesia. Kalau bahasa aku tadi, bahasa Palembang, manusia ini punya sifat berkeluh kesah. Kalau dia lapang, kalau dia buntu dia berkeluh, kalau lapang kita bahasa.
Itulah sifat manusia, Pak. Kita lagi buntu ngomong, aku kalau ada duit kagak aku nak pengen lagi buntu. Waktu dia lah megang duit lah lain ceritanya. Lah beda kisahnya udah teman lagi. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar banyak pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa Isra wal Mi'raj kalau kita mampu memetik hikmah dari peringatan Isra wal Mi'raj. 10 menit lagi sebelum jam 10 ya. Aku kesian kayak dingin nasi kamu tuh. 10 menit lagi ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bab Ramadan. Nah, ini kalau pengertian macam ini, Pak. Dia tahu kita ni haus. Bisa nambah 15 menit ini ceramah. Nah, macam itu, Pak. Kita tuh kalau ada tamu tuh dilayani, ya dak. Anak ni malu, anak nuang ke dewek tadi tu kan. Jadi ya dengar lagi keluar tiap anak sudah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbicara soal Ramadan. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak khutbah Jumat, Bu, Pak. Rasul nak khutbah Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin di kepala. Amin, amin, amin. Selesai turun, ditanya sama sahabat, "Di mana taqulu amin ya Rasul?" Kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali ya Rasul? Kata Rasul, tadi waktu aku nak khutbah ada malaikat Jibril datang. Jibril minta aminkan doaku. Apa doanya malaikat Jibril ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Jibril berdoa, ya Allah, jangan terima puasanya umat Nabi Muhammad. Dia puasa di bulan suci Ramadan, tapi dengan tetangganya masih boesan. Tak teguran. Kata Rasul, amin. Yang kedua, ya Allah, jangan terima puasanya umat Nabi Muhammad. Dia puasa di bulan suci Ramadan, tapi dengan laki bini tak teguran. Amin. Yang ketiga, ya Allah, jangan terima puasanya umat Nabi Muhammad. Dia puasa di bulan suci Ramadan, tapi dengan mak bapaknya tak teguran. Amin. Makanya ada hadis kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyami ila ju'al atos. Banyak daripada orang yang puasa di bulan suci Ramadan itu tak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dengan haus, Pak. Tak boleh apa-apa kecuali lapar. Ya Allah, salam Bapak, kita lah capek, perut lah lapar, badan lah lesu, tak boleh apa-apa. Ngapa? Karena kita puasa masih puasa, boesan jalan terus. Padahal tidak halal seorang mukmin itu, kata Rasulullah, tidak berteguran lebih dari 3 hari. Bu. Oh, Bu. Oh, masih bangun. Aku tidur, Bang. Bu, jangan boesan, Bu. Tak boleh lebih dari 3 hari. Kan ibu-ibu ni galak musuhan, Pak. Iya, yang paling banyak boesan ibu-ibu. Pasal kredit lah, kadang-kadang pasal jilbab lah, pasal arisan. Jangan, ya. Ini nak masuk bulan Ramadan, Ibu. Payo sama-sama tetangga. Saling maaf-maafan. Malam ini nak mumpung ketemu. Salam-salaman. Yang masuk ke gerbang Ramadan. Biar kita bisa saling mengikhlaskan dosa, ya. Alamak minta maaf ya, kita nak puasa. Ini kalau kata halangan malam Sabtu ni kita lah sudah terawih. Tapi nunggu pemerintah, Pak. Kalau melak pemerintah, ya. Apa namanya kita nyingok, ya. Beda-beda kakek dia tuh mulai puasanya, Pak. Mudah-mudahan kita berdoa minta serempak. Kalau besok puasa ni serempak, lebaran serempak. Kalaupun berbeda qadarullah. Yang melak pemerintah, melak Muhammadiyah, yang melak NU, ya, terserah, ya. Karena kadang-kadang itu beda-beda, Pak. Ya. Misalnya Muhammadiyah Jumat, gitu. Kadang-kadang NU Sabtu, kadang-kadang pemerintah Sabtu, Muhammadiyah Jumat, kadang-kadang beda-beda. Ada yang sampai hari Senin belum puasa-puasa, tak tahu tapi melok siapa itu. Ada juga itu. Nah kamu juga lah kakek. Kita lah puasa 10 hari dia belum mulai bawa proyek masih merokok aja ke mazhab siapa rombongan ini. Kita lah nak sudah puasa dia masih belum mulai, ya dah. Ya tak tahu juga aku melok rombongan mana itu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau tidak ada halangan Jumat malam Sabtu, kalau secara kalender kita sudah tarawih. Karena Sabtu itu sudah tanggal 1 Ramadan. Artinya tinggal menghitung hari lagi itu akan masuk ke gerbang Ramadan, Bapak Ibu. Maka sebelum tiba di hari Ramadan ini, Pak Ibu kita saling maaf-maafkan, ya. Dari tetangga kanan kiri kita minta maaf dengan dia, atau cara-cara yang paling praktis sekarang ini, Bang. Bagaimana? Undang ke rumah kita. Itulah namanya sedekah ruah. Tekan galak ruahan, Pak. Ruahan itu sebenarnya fungsinya untuk kita saling memaafkan. Itu gunanya ruahan itu, Pak. Sekaligus kita berkirim Al-Fatihah arwah. Karena di bulan Sa'ban ini wabil khusus Sa'ban, arwah almarhumah keluarga kita itu kembali ke tempatnya.
Bacalah kita Pak, apa namanya, Yasin, tahlil, doa, sambutan. Nah, sambutan itulah kita ngomong, ini nak masuk Ramadan, saya atas nama pribadi dengan ini, bla bla bla. Intinya minta maaf lahir batin, itulah gunanya ruahan. Yang kedua, ya Allah jangan terima puasanya umat Nabi Muhammad, dia puasa di bulan suci Ramadan, tetapi laki bini tak teguran. Hati-hati Bu, Pak. Banyak ini masuk bulan puasa laki bini tak teguran. Bini tidur di kamar, laki tidur di sofa. Tidak berteguran, boesan, tapi dilayaninya sebagai seorang suaminya, dimasakkannya katik guna Bu. Karena puasanya Ibu, puasanya bapak yang tidak berteguran laki bini, itu menyebabkan puasa kita didoakan oleh Rasulullah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sebelum masuk gerbang Ramadan balik malam ini kalau bini sama-sama dengar Isra Mi'raj, balik ini salaman minta maaf papa ini banyak salah, banyak dosa, banyak hilaf selama jadi laki kau. Bini juga nyawab sama bepa, aku juga minta maaf, minta syukurnya dengan papa, aku nih galak ngambil duit di dompet papa tak ngomong. Minta maaf, itu tak boleh Ibu, dosa Ibu. Iya, berdosa Ibu ngambil duit di dompet laki tak ngomong, kecuali laki kita basah. Iya Pak, kalau laki kita basah boleh Pak, kata guru aku. Lanjak kalau. Tidak nih kalau lakinya kita basah, boleh bini ngambil duit tidak ngomong. Dengan syarat dia memang kita basah. Misalnya kebutuhan hidup 200.000, bini ngejuk cuma 20.000. Boleh Ibu sentak ke 180, ambil di dompetnya. Iya benar Pak, carilah dalilnya, tidak percaya kamu. Dengan syarat laki kita basah. Tapi aman laki lah baik, seluruh kebutuhan hidup ibu sudah dicukupi, kebutuhan anak-anak sudah dicukupi, rumah tangga sudah dicukupi. Apa alasan ibu nak ngambil duit di dompet laki? Jangan. Dia ni banyak pergaulan laki. Laki kita nak ngidupi apa namanya maknya, nak ngidupi keluarga, nak ngidupi adiknya. Karena kami lanang ini punya tanggung jawab ngurusi keluarga. Berbeda dengan ibu, kalau sudah menikah, ibu tanggung jawab suami. Tapi kami laki ini kalau kawin tetap harus ngurusi wong tua, tetap harus ngurusi dulur yang susah-susah. Ini kalau laki sudah baik, kata alasan ibu nak ngambil lagi duit di dompet laki, kecuali laki ketabasa. Makanya cak aku aman aku Pak. Sekali beda berani bini kebuka dompet kecuali izin dengan aku. Dia kalau nak ngambil misalnya dompet aku lagi di bawah Pak, dia kan kami rumah 2 tingkat, bini aku di pucuk kamar kami kan. Kadang-kadang dompet dia di pucuk Pak, tahu-tahu dia mesen belanja apa misalnya atau beli makanan apa. Padahal dia di bawah tu ada aku Pak, tak berani dia ngambil. Minta duit di sini, yo ambillah. Baru dibukakan. Kalau aku tidak ngomong dia ambil atau aku tak kata, tak berani dia buka Pak. Walaupun dompet aku tu ada di bawah. Tak berani ngapo? Karena dia sudah merasa tercukupi Pak. Segala aku tak ada ketabasa, aku bukan lanang yang ketabasa dengan bini. Aku bapak ibu apa-apa aku butuh kalau keperluan bini aku kunjuk kalau makanya dia tak berani mengambil duit aku tanpa izin. Apa aku juga punya kehidupan, punya kawan, punya nongkrong, nak pengen sini, nak pengen situ. Kita lanang jangan pula Pak habisnya dompet dekat isi Ibu-ibu jangan pula kecemigo Bu, takut duit logam dikoreti di dompet lagi. Iya dia nak berejo pula, nangin jong tuanya, nangin depi dulurnya. Jangan nyerekes lah ibu-ibu bertemu laki kamu telah tua ni lah. Yang ngandungnya siapa? Yang mesakkannya siapa? Yang nyadikannya begawi siapa? Ibu nerima lah besak ni lah langsung kawin dengan kamu. Mangko kamu nerima duitnya, memang lemak ni bedino ni banyak makanya ibu baik-baiklah dengan laki. Kalau laki nak ngidup wong tua dia, ibu jangan ribut-ribut. Apalagi nak ngidup pilihan. Pilih aku atau ibumu. Jangan main kalau aku. Tak kata pilih-pilihan. Bini kita sayang, wong tua kita sayang. Maka balik dari sini Bu, maaf-maafan dengan laki bini. Kalau ada yang tidak berteguran. Terakhir kata malaikat Jibril, ya Allah jangan terima puasanya umat Nabi Muhammad. Dia puasa di bulan suci Ramadan, tapi dengan mak bapak yang tidak berteguran. Banyak anak ni tak berteguran dengan orang tua Pak. Minta maaf Bapak, tak baca nak nyama kotak orang tua dengan kita Pak. Orang tua tu sudah beda zaman Pak. Aku dengan orang tua aku berpaut 30 tahun Pak usianya. Abah aku sudah 76 tahun, masuk 77. Aku baru 43 masuk 44. Ya kan? Separuh lebih lah sudah berpaut. Mak manu nak nyamakan otak kita dengan otak dia, tak bisa. Maka kita lah sebagai anak ngerti wong tua, jangan minta wong tua ngerti kita. Repot kita ni galak ngomong ke wong tua ni pilih kasih, padahal wong tua tidak pilih kasih sama baik. Dari mana kita tahu? Dari kita sekarang. Aku nak punya anak aku ngomong, abi ni dengan kakak, abi ni dengan, padahal aku perasa tidak ada. Itulah wong tua kita dulu.
Perasaan kita dia itu pilih kasih, padahal sesungguhnya dia tidak pilih kasih. Sama baik seluruh anaknya dihitungnya sama. Maka sebelum masuk ke gerbang Ramadan, yuk ibu, bapak datangi wong tua kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, ziarahi, ya, minta maaf. Datang ke rumah wong tua, jangan datang baik. Sama saja kamu ke kuburan, jangan datang baik pak, ngawak kembang, ngawak banyu, nak disiram, sama saja gitu. Yang mati lagi nak digawak kegawaan, apalagi yang masih hidup. Jangan ngelengkang kangkung, baik, bawalah beras karung, mis kardus, minyak 5 kilo, susu 2 belek, apalagi sirup 3 botol, duit 50 juta. Sudah, senanglah itu untuk kamu. Maka dia dalam menjalani Ramadan ini insya Allah mudah-mudahan sudah tenang karena anaknya sudah ngenjuk sangu. Ya insya Allah mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf lahir batin. Saya orang yang paling banyak bicara, paling banyak ngomong, biasanya paling banyak terpelesetnya, paling banyak salahnya, paling banyak hilapnya. Memasuki bulan suci Ramadan, izinkan saya atas nama pribadi dan juga pengasuh Majelis Asmaul Husna beserta segenap seluruh jajaran para pengurus memohon maaf, minta maaf lahir dan batin atas semua hilap dosa yang kami lakukan. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai ke bulan suci Ramadan, kita bisa berpuasa sebulan penuh, puasa kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.